Pemirsa, kasus penyalahgunaan narkoba masih kerap menyeret kalangan artis. Hampir setiap tahun ada saja nama publik figur yang harus mendekam jeruji besi karena narkoba. Di bulan Januari 2022 ini, setidaknya ada 4 nama publik figur yang ditangkap atas kasus narkoba. Berikut informasinya. Pertama, ada aktor sekaligus pemain sinetron Naufal Samudra yang terjerat kasus narkoba. Aktor muda Naufal Samudra diamankan polisi di kediamannya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 7 Januari 2022. Kabar itu langsung bikin heboh, apalagi Naufal pernah terjerat kasus narkoba sebelumnya pada 13 April 2020. Ia kemudian divonis 10 bulan rehabilitasi saat itu. Dirinya diamankan karena ada di daftar pengedar narkoba yang ditangkap polisi. Lalu tak lama setelahnya, pedangdut Velin Chu ditangkap polisi bersama suaminya pada 8 Januari 2020 di rumahnya di perumahan Citra Grand Komplek Garden Bekasi. Dari penangkapannya ditemukan barang bukti sabu. Setelah diselidiki, pedangdut yang dijuluki Ratu Begal itu menggunakan sabu untuk menghilangkan trauma KDRT. Musisi sekaligus aktor idola para cewek-cewek remaja, yakni Ardhito Pramono, diamankan polisi pada 12 Januari 2022 sekitar pukul 2 pagi di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Kabar penangkapan pelantun Bitter Love bikin heboh dan fans yang merasa sedih. Ditemukan barang bukti berupa ganja. Hasil tes urin Ardhito Pramono pun dinyatakan positif ganja. Terbaru ada komika Viko Fahriza yang ditangkap karena kasus narkoba. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Doni Alexander membenarkan artis FF yang ditangkap karena narkoba Viko Fahriza. Ya, awal tahun 2022 baru berjalan di pertengah, tercatat sudah ada 4 selebritas yang ditangkap kasus penyalahgunaan narkoba. Terakhir ada komedian Viko Fahriza yang ditangkap karena terbukti mengkonsumsi tembakau sintetis. Mengapa selebritas mudah masuk ke pusaran narkoba? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Koordinator Tim Ahli Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan, dan juga kita nanti akan bergabung dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Kita sapa dulu Pak Ahwil. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang ini, Pak Ahwil. Pak Ahwil, kita lihat ini setiap tahun ada saja selebritas yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Dan di Januari ini sudah ada 4 yang ditangkap. Ini sebenarnya faktor apa, Pak, yang membuat selebritas itu tergoda untuk menggunakan narkoba, dan apa juga upaya yang sedang dilakukan BNN untuk menjaring kemungkinan lainnya selebritas yang menggunakan narkoba? Jadi boleh saya jawab demikian ya, karena orang menggunakan narkoba ini kan ada berbagai macam alasan ya, macam-macam alasannya. Yang pertama itu karena memang diajak teman-teman atau yang dikenal sekarang dengan trennya ya, wah ini lagi ini pakai. Terus kemudian juga ada karena memang ya tuntutan tugas yang berat, sehingga dia harus mencapai target dan dia perlu juga memakai ini. Kemudian juga ada memang ya udah menjadikan hobi dari dulu. Ini yang berbahaya. Ini kan ada yang dulu pernah ditangkap lagi. Terus ada juga mungkin juga bisa ya. Ini kan kita belum tahu. Nanti hasil asesmen akan menentukan. Bisa juga dia pemakai, tapi dia merangkap juga jadi pengedar. Nah ini kenapa saya cerita demikian? Karena bisa saja misalnya orang biasa beli 5, dia pakai 5. Tapi dia pikir kalau misalnya dia 5 dia pakai, terus dia ini 5 kan rugi. Mendingan beli 10, jual 5 kan gitu kan, dapat untung. Jadi yang tadinya cuma hanya pemakai bisa jadi pengedar juga gitu. Nah ini kira-kira. Terus kemudian narkotika ini kan ada mempunyai efek macam-macam. Makanya jenis pemakaian macam-macam juga. Tadi ada yang pakai sabu, ada yang pakai tembakau gorila, ada yang pakai ganja. Karena narkotika ini ada 3 efek. Yang pertama itu efeknya depresan. Ini biasanya orang yang stres dan lain-lain ini biasanya lebih senang depresan. Sehingga dia menekan pusat susunan saraf, sehingga orang ini bisa menghilangkan semua kegiatan-kegiatannya. Melupakan lah gitu. Terus kemudian ada yang stimulan.
Jadi stimulan ini dia jadi apa? Jadi seolah-olah jadi kuat gitu, seolah-olah. Padahal mungkin tidak, karena hanya pengaruh aja. Yeah. Ini bisa juga terjadi. Mungkin pernah kita dengar ada pilot-pilot yang harus terbang demikian banyak, atau artis-artis yang kerja tayang nih ya, siang malam, jadi dia harus pakai stimulan. Terus kemudian ada juga yang memang senang atau yang memberikan efek halusinogen. Karena tadi saya lihat ada yang pakai ganja. Ganja ini salah satu efeknya adalah halusinogen, membuat orang bisa berhalusinasi, menghayal-menghayal, enak gitu kan. Ini kira-kira yang bisa terjadi. Jadi ada 3 efek dari narkotika ini. Nah, memang untuk hal ini semua kita memerlukan sebetulnya bukan hanya kita mengadakan suatu penangkapan saja gitu ya. Jadi ini penangkapan ini kan efek yang paling penting itu adalah umumnya orang-orang yang pemakai ini adalah orang-orang yang sakit ini sebetulnya ya, orang yang sakit ya, karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang yang sakit ini menurut ilmu kedokteran cuma satu sebetulnya, harus disembuhkan, sembuhkan. Kalau di narkotika ini penyembuhan ini itu yang disebut dengan rehabilitasi. Tapi kan rehabilitasi ini harus tuntas dan harus selesai. Karena kalau dia tidak tuntas dan tidak selesai, dia akan bisa kembali lagi. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Makanya kalau rehabilitasi itu juga betul-betul harus ditentukan. Nah, untuk itu makanya umumnya setiap penangkapan baik oleh polisi maupun oleh penyidik-penyidik lain, ada Badan Narkotika Nasional, mungkin ada juga Badan POM dan lain-lain, ini mereka harus melakukan suatu tahap yang disebut dengan assessment. Jadi diadakan assessment center terhadap yang bersangkutan. Assessment ini apa maksudnya? Adalah untuk menentukan orang ini hanya pemakai murni atau pemakai baru coba-coba, atau juga jadi pengedar atau lain-lain. Assessment ini sangat penting. Ini melibatkan bisa dokter, bisa psikolog, bisa penyidiknya sendiri, juga bisa juga ahli-ahli IT. Karena ahli IT ini akan sangat tahu sekali. Misalnya dengan memeriksa handphonenya, Facebooknya dan lain-lain. Ini orang udah berapa kali, atau dia bisa mengedarkan juga, atau hanya sebagai pemakai murni. Nah, di sini assessment inilah yang menentukan. Sehingga nanti assessment ini, hasil ini kembali kepada penyidik, sehingga penyidik bisa menentukan, oh ini orang hanya baru coba-coba, orang ini baru pemakai yang pertama, atau yang berulang-ulang, sehingga bisa rehabilitasi atau penjara. Itu 2 kemungkinan yang akan terjadi. Artinya penindakannya ini juga bergantung kepada asesmen yang dilakukan oleh penyidik ya Pak Awil. Nah Pak Awil, saat ini kita juga sudah tergabung bersama dengan Mbak Devi Rahmawati. Selamat siang, selamat bergabung Mbak. Selamat siang Mbak, selamat siang Pak. Baik. Selamat siang Mbak Devi. Mbak Devi, tadi Pak Awil sempat menjelaskan juga terkait dengan faktor-faktor yang mendorong selebritas ini tergoda untuk menggunakan narkoba. Nah, kita lihat belakangan ini, apalagi di masa pandemi, banyak artis atau selebritas yang tertangkap karena penyalahgunaan narkoba. Anda melihat bagaimana Mbak fenomena ini? Apakah memang lingkungan selebritas itu lebih mudah untuk terjerat dalam penggunaan narkoba? Saya justru ingin nanti mungkin bisa ditambahkan oleh beliau juga bahwa sebenarnya narkoba itu tidak melekat pada 1 atau 2 profesi seperti selebritis. Justru sebenarnya momentum tertangkapnya selebritis ini menjadi alarm buat kita semua bahwa narkoba itu akan selalu diupayakan untuk diperdagangkan oleh para penjualnya, karena memang sebenarnya 2 targetnya. Orang yang muda, 1 orang yang punya penghasilan. Mudah kenapa? Karena harapannya kan masa pakainya kan jauh lebih panjang. Lalu kalau berpenghasilan tentu saja mereka kan pasti membutuhkan orang-orang yang bisa memiliki daya beli terhadap produk haram ini. Nah, artinya apa? Kita belajar sebenarnya bukan persoalan selebritisnya, tapi memang kita harus sadar justru sekarang di era digital ini semakin mudah bagi para pedagang haram itu untuk membidik siapapun targetnya. Kenapa? Karena ini yang mungkin sering tidak dibicarakan. Mereka itu hadir bukan dalam konteks sebagai monster yang kemudian menawarkan benda haram ini. Tidak, mereka tuh justru hadir sebagai teman, sebagai sahabat yang seakan-akan akan menolong kebutuhan yang tadi disampaikan oleh beliau tadi. Ada yang membutuhkannya untuk halusinasi, ada yang membutuhkannya misalnya karena orang ini ingin kerja
keras lalu membutuhkan satu alat bantu untuk biar dia tetap punya stamina yang kuat. Nah, ini kan satu hal yang memang bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya pada selebritis. Tapi momen selebritis tertangkap, ini momen penting untuk mengingatkan siapapun bahwa mereka masih akan terus berupaya memasarkan barang haram ini. Baik, ini artinya memang tidak bergantung profesi apa ya Mbak, namun orang yang punya kemampuan dan juga keinginan untuk mencoba-coba itu ya yang terdekat dengan godaan untuk menggunakan narkoba ini, apalagi dengan melihat perkembangan teknologi saat ini mudah bagi kita untuk mendapatkan barang apapun. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut. Bukan hanya barang apapun, bagi sang silakan, bagi sang penjualnya juga dengan mudah dia akan melihat misalnya siapa orang yang lagi kesepian, siapa orang yang lagi stres, dia akan hadir untuk menawarkan itu. Udah tenang, jangan stres. Atau misalnya begini, ada orang yang ingin memiliki tubuh tertentu yang ideal. Nah, dia menawarkan tuh, biasanya bilangnya akan apa? Suplemen misalnya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diwaspadai oleh siapapun, bukan hanya selebritis. Oke, baik. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana. Lunch Talk akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Pak Ahwil terlebih dahulu. Pak Ahwil, dari penelusuran yang dilakukan oleh BNN, ini siapa sebenarnya menjadi pemasok narkoba di kalangan selebritas? Apakah mereka bagian dari public figure juga? Kalau bagian mungkin tidak ya. Jadi kita setiap ada misalnya penangkapan, kita selalu mencari adalah yang kita penting cari itu adalah pengedar, distributor. Makanya di sini kalau istilah-istilah narkotik ini ada drug producer, drug dealer, drug distributor, sampai drug user. Ini kita memang akan mencari untuk penegak hukum ini sebetulnya yang lebih penting adalah orang-orang di belakang ini. Jadi yang pengedarnya, yang bandarnya, itu yang kita lebih pentingkan. Karena mereka ini kan sebetulnya kalau yang pengedar, kalau yang drug user murni, ini adalah drug user yang betul-betul memang harusnya mereka sebetulnya jadi korban ya. Ya karena mungkin tidak tahuan atau segala macam, banyak faktor sebetulnya. Memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi, bahwa ini bisa mengenai siapa saja. Jadi bukan hanya selebriti, bukan siapa saja. Semua profesi ada. Pernah kita menangkap hampir semua profesi. Ada gitu ya. Dan memang hasil survei terakhir Badan Narkotik Nasional dengan badan baru BRIN ini, kita dengan BRIN mengadakan survei selama 1 tahun di tahun 2021 kemarin, itu memang di usia-usia yang orang kalau dikatakan sudah mulai mantap gitu ya. Mulai mantap itu mulai ada penghasilan gitu. Karena nggak mungkin mereka mencari orang yang nggak punya duit. Pasti orang yang punya duit. Karena kalau kita bicara drugs ini adalah kita bicara uang. Semua bicara keuntungan. Jadi bukan bicara apa-apa. Jadi untuk itu mereka selalu mencari orang-orang yang sudah, kalau sekarang istilah kita kan eksekutif muda nih ya. Mereka kan di samping mungkin ketemu teman-teman, ini trennya sekarang begini, pakai ini. Wah ini udah kuno nih, ada lagi yang baru nih, kan? Pakai lagi, coba lagi kan. Ya, karena mereka udah punya duit, jadi punya duit ini paling gampang menjadi sasaran-sasaran yang jadi sasaran tembaknya orang-orang yang pengedar-pengedar tadi. Dia akan melihat itu. Apalagi kalau dihadapkan kepada situasi-situasi misalnya ada stres, ada beban kerja yang tinggi, ada ingin happy-happy, nah itu semua ada semua. Jadi jenisnya juga berlain-lainan, bergantung dari kebutuhan yang diinginkan. Dia juga akan mengedarkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kemarin-kemarin lagi pas ini, itu sabu bukan main. Orang lagi senang. Kenapa? Karena ini adalah efeknya stimulan. Dia akan merangsang pusat tusutan saraf. Ini kalau yang terakhir ini, kalau kayak Ardhito Pramono dia pakai ganja. Kenapa? Ganja ini lebih adalah untuk ketenangan, untuk halusinogen. Jadi mungkin dia dalam keadaan yang aduh ini kan keadaan lagi stres nih, kita lagi nggak ada kerjaan, nggak ada segala macam, kita menenangkan diri. Nah, sama juga pemakaiannya dengan adanya tembakau gorila juga. Itu sampai hampir sama. Jadi ya ini efeknya adalah efek-efek tadi ya sebetulnya. Jadi bukan efek inilah yang mereka cari. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apalagi sekarang lagi pas COVID ya, mungkin banyak job-job yang tidak bisa didapatkan, sehingga mereka mungkin tidak ada penghasilan. Ya kan sisa-sisa uang yang ada ya mereka manfaatkan supaya jangan sampai kita inilah stres-stres banget gitu kan. Jadi untuk menghilangkan stresnya itu yang paling ini zat-zat yang bersifat halusinogen. Mereka tidak akan memakai zat-zat yang bersifat stimulan.
Atau apalagi mungkin bisa juga mereka memakai zat yang untuk depresan. Jadi untuk menekan pusat susunan saraf. Jadi supaya tidur enak aja lah. Itu bisa juga dia pakai obat-obat yang jenisnya depresan. Jadi narkotika itu tadi saya bilang ada 3 efek. Bisa depresan, stimulan, dan hallusinogen. Nah, jadi bergantung kebutuhannya juga gitu. Inilah yang saat ini yang kita lihat. Memang terakhir-terakhir kan efeknya yang terbanyak sabu orang pakai. Nah, sekarang orang mulai pindah ke tembakau gorila, ganja. Tapi ganja di Indonesia ini tetap adalah pemakai dengan jumlah tertinggi. Hasil survei narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan BRIN juga, ganja masih nomor 1. Ya, ini tergantung itu kepada murah, gitu kondisi dari pemakainya, Pak. Ingin merasakan sensasi apa, dan juga mungkin berada di lingkungan juga yang seperti kata Mbak Devi tadi, ada kedekatan, kemudian ada juga yang menawarkan dari lingkungan sekitar mereka. Nah, saya ingin tanyakan ke Mbak Devi. Mbak Devi, dengan banyaknya public figure yang ditangkap karena terjerat kasus narkoba ini, tentu mereka kan punya penggemarnya. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap idolanya ketika tahu idolanya terjerat penggunaan narkoba? Apakah juga bisa memberikan dampak buruk begitu, ada masyarakat yang tertarik untuk mencoba dikarenakan melihat idolanya menggunakan narkoba, atau bagaimana? Ya, kita berharap tentu saja teman-teman artis ini kemudian bisa melewati masa-masa sulit mereka ketika berhadapan dengan hukum maupun rehabilitasi. Dan dari mereka juga lah harapannya ada cerita, ada upaya keteladanan untuk meyakinkan semua orang jangan melalui apa yang harus mereka lalui. Nah, ini penting didorong karena bagaimanapun juga suara mereka akan bisa terdengar kepada para pengikut-pengikut mereka, fans-fans mereka. Jadi artinya setiap orang punya kesalahan, silakan diperbaiki dengan optimal agar kemudian mereka justru bisa membantu semua orang untuk menjelaskan bahwa itu tidak nyaman seperti mereka. Mudah-mudahan karena itu suara dari orang yang memang pernah mengalami hal tersebut, orang justru akan jauh lebih percaya karena memang orang itu pernah berada di posisi yang sulit sebagaimana yang dialami oleh teman-teman selebritis atau teman-teman lainnya. Baik, nah Mbak Devi, ini kalau kita lihat masalah penggunaan narkoba seperti tidak ada habisnya kasusnya, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga seperti itu. Apakah mungkin memang ada kemungkinan kita untuk bisa memutus rantai penggunaan narkoba tidak hanya di kalangan selebritas saja, namun juga di masyarakat secara keseluruhan? Ya, yang paling berat PR-nya sebenarnya adalah di rumah. Karena apa? Rumah itu dari mulai satu sosialisasi tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh kita semua dari luar. Nah, yang kedua adalah juga bagaimana komunikasi di dalam keluarga, karena banyak orang-orang yang kemudian menggunakan ini, salah satu dalam banyak studi menunjukkan mereka adalah orang-orang yang kesepian. Apalagi di era digital ini, menariknya adalah kita itu hidup dalam busy, tapi sebenarnya kita kesepian. Punya follower banyak misalnya, atau kita justru memfollow banyak orang, tapi siapa yang benar-benar kemudian menjadi teman bicara, teman bercerita? Kalau di masa lalu, kalau kita ada masalah, kita kan memang sangat komunal ya masyarakatnya ya. Ada yang bantu, nggak punya garam, ada yang ngasih garam. Mau kerja lebih giat tapi punya hal-hal yang harus dirawat, bisa minta tolong tetangga, bisa minta tolong saudara, jagain dulu misalnya, karena harus bekerja sampai 2 atau 3 pekerjaan. Nah, kalau sekarang sulit sekali gitu ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial tadi. Jadi memang ketahanan keluarga dan ketahanan sosial ini sebenarnya menjadi kunci bagi upaya terdepan untuk menghalau potensi orang-orang yang memanfaatkan kegalauan individu-individu untuk tadi masuk tanda kutip bak sahabat, bak malaikat yang memberikan janji-janji palsu tentang kekuatan, tentang kenyamanan dan sebagainya. Iya, artinya ini memang support system yang baik di lingkungan kita itu bisa mencegah seseorang untuk tergoda ya Mbak menggunakan narkoba. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di segmen ketiga usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali bersama kami, kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Mbak Devi dan juga Pak Awil, beberapa poin yang saya tangkap tadi dari pembahasan kita di segmen sebelumnya adalah awal mulanya orang tergoda
untuk menggunakan narkoba ini dikarenakan minimnya lingkungan yang bisa dikatakan suportif begitu ya, sehingga seseorang tergoda untuk menggunakan narkoba untuk mencari ketenangan ataupun relaksasi. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Hawil dulu. Pak Hawil, sejauh ini seperti apa edukasi yang dilakukan oleh BNN tentang bahaya narkoba kepada masyarakat? Jadi sebetulnya kita untuk memberantas narkoba ini atau mengungkapkannya narkoba ini sebetulnya ada tiga jalan yang harus kita tempuh secara bersama-sama dan tidak boleh satu lebih kuat dari yang lain. Yang pertama itu yang kita sebut dengan demand reduction. Demand reduction ini adalah kita berusaha untuk mencegah orang untuk tidak memakai. Untuk mencegah itu bagaimana? Yaitu tadi macam-macam, bisa lewat yang paling utama adalah keluarga dulu. Habis keluarga itu kita punya tetangga, terus teman. Ini mereka tuh akan paling yang utama untuk mencegah. Yang kedua adalah barang ini tidak boleh sampai ke tangan konsumen. Ini yang disebut dengan supply reduction. Jadi kita harus memutuskan supply ini, barang ini. Ya kan? Jadi tidak boleh barang ini sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, bagi yang sudah sakit, nah ini saya katakan, bagi yang sudah memakai, itu yang disebut dengan, kalau istilah internasional, treatment and rehabilitation. Orang yang sakit itu menurut ilmu kedokteran harus disembuhkan. Jadi jangan bangga juga kita misalnya kita melakukan satu penangkapan yang besar-besaran, ratusan kilo. Ya, ini barang berarti tidak ada di pasaran, barang habis. Tapi demand reduction, orang yang ingin memakainya masih sangat tinggi. Apa yang terjadi? Harga akan naik dan bandar yang untung. Ini tidak boleh juga terjadi. Jadi harus seimbang. Demand reduction ini dimulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan kita sudah memasukkan ini di kurikulum secara paket ke semua sekolah-sekolah. Ini untuk supaya mereka mulai dari kecil. Karena pendidikan ini tidak bisa ujuk-ujuk kita mulai di tengah-tengah. Jadi mulai dari kalau perlu dari TK dengan cara-cara yang sangat sederhana. Bukan kita mengatakan bahwa narkoba ini loh, begini loh, itu juga tidak boleh. Karena anak sampai SD tidak boleh diberikan contoh yang salah. Anak kecil itu hanya tahu dengan teori imitasi, dia akan mencontoh. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia akan contoh. Itu nggak boleh. Jadi cara penyampaiannya juga oleh orang yang mengerti betul bagaimana menyampaikan, sehingga dia benar-benar teringat, oh ini kalau pakai ini berbahaya, pakai ini mati nih kita, pakai ini kita nggak bisa sekolah, pakai ini kita jadi bodoh. Nah itu harus dimulai dari tingkat yang sangat-sangat rendah, terus sampai SD, SMP. Kalau tingkat mahasiswa kita lebih moderat ya, bisa dimasukkan di pelajaran-pelajaran ilmu kimia, ilmu ini, itu masih bisa gampang. Tapi kalau yang di tingkat-tingkat bawah itu sangat tidak bisa. Jadi itu tadi, jadi harus sejalan antara supply reduction, demand reduction, dan treatment and rehabilitation harus sama-sama dan bergerak. Kalau kita bagi persentasenya masing-masing 33,3%. Sama. Jadi jangan kita lebih hebat nangkepnya hebat, barangnya habis. Yeah. Tapi demand kita nggak kuasai. Ya kan, rakyat yang mau pakai, orang yang mau pakai, segala macam golongan mau pakai, barang nggak ada, harga naik, bandar ketawa-ketawa, dia pasti untung dia. Baik, Nah, artinya memang bagi yang mudah sakit, ya itu tadi harus diobatin. Ya, artinya Maka harus rehabilitasi. Upaya yang dilakukan itu harus konsisten dan juga berjalan berdampingan ya Pak. Tidak boleh ada yang timpang kalau memang ingin berhasil menekan ataupun mencegah penyebaran penggunaan narkoba ini. Saya ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi, apa mungkin yang menjadi catatan dari upaya yang kita lakukan selama ini untuk mencegah penggunaan narkoba di masyarakat? Ya, tentu saja saya sepakat dengan beliau bahwa memang kita harus menutup potensi-potensi ini dari semua titik. Jadi semua lubang-lubangnya harus tutup. Kita apresiasi teman-teman aparat itu dengan sangat serius melakukan penangkapan, dan itu artinya bukan berarti justru pemerintah gagal. Saya melihatnya justru memang sekarang upaya untuk melindungi masyarakat itu semakin kuat. Jadi ketika makin banyak penangkapan, berarti ini kebobolan gitu. Bukan. Justru ini adalah kemampuan aparat untuk semakin kuat berada bersama-sama masyarakat. Tapi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh beliau. Karena apa? Kenapa harus menyasar sangat dini? Mohon maaf.
Karena di Indonesia, keluarga-keluarga di Indonesia itu tidak memahami kapan waktunya penggunaan gawai buat anak. Di mana-mana media sosial saja aturan mainnya baru boleh 13 tahun. Tapi di Indonesia, anaknya belum ada pun sudah ada media sosialnya gitu ya. Nah, ini bahaya. Artinya apa? Anak itu bisa menerima informasi bahkan di luar kita. Kita belum bicara soal tentang narkoba dan sebagainya, mereka sudah mendapat informasi itu dari mana-mana. Jadi oleh karenanya memang pengetahuan dan diskusi tentang bagaimana mendampingi anak-anak kita agar tidak tergoda dengan benda-benda haram ini yang memang tipu dayanya itu macam-macam sekali. Karena mungkin bisa dicek ke BNN, orang yang benar-benar dipaksa untuk minum itu mungkin tidak banyak, tapi yang banyak itu tadi karena mereka memang terjebak pada propaganda dari para penjual-penjual narkoba tadi. Oke, artinya memang ini pintu utama dalam pencegahan narkoba adalah edukasi dari keluarga terlebih dahulu atau orang terdekat kita ya. Nah, kita sudah tiba di penghujung segmen. Saya persilakan masing-masing Pak Awil dan juga Mbak Devi untuk menyampaikan pesan atau himbauan sebagai closing statement. Silakan Pak Awil terlebih dahulu, singkat saja Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa yang terpenting itu adalah marilah kita sama-sama mencegahnya. Mencegah ini adalah lebih baik. Karena menurut ilmu kedokteran juga dibilang, to prevent is better than to cure. Kalau sudah sakit, itu biayanya lebih mahal. Yeah. Dia masuk rumah penjara mahal, direhabilitasi juga mahal, semua mahal. Tapi kalau orang itu belum sempat pakai, itulah yang kita usahakan. Ini sama dengan penyakit, jadi kita usahakan jangan sampai sakit. Kalau udah sakit, itu jadinya jadi boros gitu. Terus kemudian yang kedua, bahwa semua tadi metode pengungkapan dan pencegahan tadi harus berjalan bersama tadi antara supply reduction, demand reduction, and treatment and rehabilitation. Jadi mana yang kurang kita harus bantu pemerintah untuk mencoba. Misalnya sekarang pusat-pusat rehabilitasi yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Misalnya orangnya harus rehabilitasi, tapi di mana direhabilitasinya? Karena tempat rehabilitasinya tidak ada. Nah, seharusnya ini juga tanggung jawab misalnya gubernur, wali kota menyediakan sama dengan rumah sakit. Ada RSUD, ada ini, itu perlu. Karena kalau enggak nanti akhirnya direhabilitasi asal-asalan, yang harusnya rehabilitasinya 6 bulan, belum ada duit, 1 bulan keluar lah. Begitu keluar, besok ketangkap lagi kan. Banyak kan yang kayak begini nih kan, besok ketangkap lagi, karena belum tuntas penyembuhannya. Karena ini rehabilitasi ini kalau menurut metode yang benar, itu kalau yang orang yang sudah sangat kena, itu rata-rata di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan, dan bisa-bisa sampai 1 tahun. Jadi bergantung tingkat keparahan daripada tingkat pemakaian yang bersangkutan itu. Jadi kalau misalnya dia memang sudah sangat berat, ini bisa lebih panjang lagi. Dan biasanya kalau udah pemakaian sangat berat, ini sangat merusak pusat susunan saraf. Dan saya ingatkan bahwa biasanya untuk kembali sembuh sempurna, ini agak sulit. Sangat-sangat sulit. Mungkin kalau orang luar Jakarta bilang agak bego-bego dikit lah gitu ya. Tapi diusahakan. Tapi kalau misalnya hanya baru kena sedikit, relatif bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah drug addict, itu sudah tidak bisa. Baik, artinya memang kunci untuk menekan penggunaan narkoba ini adalah dari konsistensi upaya yang dilakukan ya, baik dari pencegahan dan juga penanganan. Terima kasih Pak Wil. Mbak Devi silakan masukan dan juga closing statement dari Anda. Ya, baik, kita sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Wil bahwa memang narkoba ini bukan persoalan individu. Ketika kita kemudian cuek dengan persoalan ini, ingat pertaruhannya adalah bukan hanya masa depan sang individu tadi, tapi masa depan keluarga dan jelas bangsa yang bisa menjadi miskin akibat pengaruh narkoba ini. Jadi mari kita pastikan negara ini tetap sejahtera, tetap sentosa dengan tidak memberikan sedikit pun ruang untuk hadirnya narkoba yang seringkali muncul tampil bagaikan penolong bagi kita semua. Padahal itu semua adalah kepalsuan. Baik, tentu kita harapkan dengan upaya edukasi maupun pencegahan dan penanganan yang kita lakukan selama ini bisa semakin menyadarkan masyarakat ya Mbak, semua lapisan masyarakat tentang kebahayaan untuk menggunakan narkoba sehingga pengguna narkoba bisa semakin ditekan atau bahkan mungkin diputus rantainya di kemudian hari. Terima kasih Mbak Devi dan juga Pak Awil sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu.